Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua tetap mau setia untuk mencari Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini kita terus merindukan agar jamahan Roh Kudus turun atas hidup kita. Kita melihat keadaan dunia yang terus bergoncang. Kita mendengar berita-berita tentang peperangan, tentang bencana dan lain sebagainya. Tapi itu semua sudah tertulis dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orangku yang tetap tinggal tenang dan percaya, tinggal di dalam hadirat Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Mari kita mau satukan hati untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami tahu ini adalah hari yang Tuhan jadikan, Tuhan adakan. Kami mau terus datang membawa pujian penyembahan kami. Satu kerinduan kami, agar Tuhan selalu menyentuh hati kami Tuhan dengan hadirat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar hati kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, dan kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, kami bawa kepada Tuhan malam ini. Kami datang berseru kepadamu Bapa, ubah seluruh hidup dan hati kami Tuhan. Sentuh hati kami dengan kuasa-Mu yang sanggup mengubahkan dan memperbaharui. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin. Bagai air yang mengalir, air mengalir yang tiada. Lebih lagi saudara, kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup kami Tuhan. Amin. Menjadi yang baru di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu emas yang murni kau membentuk bejana hati. Bapa, ajar kami selalu memberi. Amin Tuhan, amin Yesus. Bagai air yang mengalir, yang tiada pernah berhenti. Mari lebih lagi kita katakan, Bapa, sentuh hati kami. Bapa, bagai emas yang murni Engkau membentuk kami ya Tuhan. Amin. Kau membentuk bejana hati. Bapa, ajar kami Tuhan sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada. Lebih lagi saudara, mari berseru katakan, Bapa, Bapa sentuh hatiku,
Ubah hidup kami Tuhan, amin, amin. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Engkau membentuk hidup kami. Bejana hatiku Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, naikkan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan. Ini kerinduan kami, untuk kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Seperti emas yang murni, Engkau membentuk bejana hati kami Tuhan, amin, amin. Katakan, Bapa, ajar kami Tuhan, ajar, amin, kasih-Mu yang selalu memberi. Yes Lord Jesus, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah hidup kami, jamah hati kami Tuhan. Kami datang padamu, berserah kepadamu. Mari saudara datang hampiri tahta kekudusan Tuhan. Minta kepada Bapa untuk Dia sentuh hati dan hidup kita. Mari katakan, Bapa, kami rindu Tuhan, hadirat-Mu menjamah hidup kami, memberikan perubahan agar kami boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Mari datang pada Tuhan saudara. Mungkin hari ini engkau merasa engkau di dalam persoalan penderitaan yang begitu berat. Jangan pernah menyerah, harapkan Tuhan. Nantikan Dia bertindak dalam kehidupan kita. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia hanya sejauh doa ketika kita datang berseru kepada Dia. Biar hari ini kita mau terus berkata, kami mau terus menaikkan pujian bagi-Mu Bapa. Kami mau terus nyanyikan pujian penyembahan. Keadaan boleh berubah, dunia boleh bergoncang, namun satu ketetapan hati kami terus memuji menyembah Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami mau terus nyanyikan haleluya di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berkata, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami mau nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mau nyanyikan haleluya, ku nyanyi
kami nyanyikan. Sungguh kau hebat Tuhan. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu, kami nyanyikan haleluya. Kami nyanyikan, sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Hebat perbuatanmu, ajaib perbuatanmu, haleluya. Ketika kita naikkan pujian penyembahan, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Dan ketika Tuhan bertahta, ada kesembuhan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, ada kelepasan yang terjadi, ada kelegaan yang Tuhan lakukan. Mari datang menyembah Dia, saudara. Katakan, kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan haleluya. Ajaib perkasa. Lebih lagi saudara, apapun persoalanmu hari ini, angkat tanganmu, katakan, kami nyanyikan. Apapun persoalan kami, sakit penyakit kami mau berkata haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya, amin, amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, perbuatanmu hebat bagi kami. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang setia. Kami tahu Engkau Tuhan yang lebih di atas segala-galanya. Kuasa-Mu yang terlebih besar dalam hidup kami Bapa. Tidak ada satupun persoalan yang melebihi kuasa Tuhan yang besar di hidup kami. Tidak ada satupun masalah, sakit penyakit yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Karena itu malam ini kami mau terus katakan dengan iman, percaya kami, Engkau terlebih besar dari segala masalah persoalan di hidup kami Tuhan. Mari angkat hati dan imanmu, katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, amin. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat tangan-Mu bekerja bagi kami Bapa. Amin. Yes Lord, lebih lagi saudara engkau yang mengharapkan Tuhan, mengharapkan pertolongannya, katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar. Tidak pernah terlambat sedetik pun Tuhan. Amin. Janji-Mu di dalam hidup kami. Lebih lagi saudara, terus harapkan Tuhan bekerja, katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhan kami terlebih besar. Tidak akan pernah terlambat Tuhan. Amin. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Kau Tuhan yang bekerja dengan kuasa-Mu yang besar. Engkau yang sanggup Tuhan. Kami percaya tidak pernah terlambat kuasa-Mu Bapa. Tidak pernah terlambat Engkau bekerja atas hidup kami. Ajar kami terus percaya dan berharap tidak ada satupun yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Masalah persoalan yang sedang kami hadapi hari ini, kami tetap mau memberkatakan janji Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar. Mari bangkitkan iman-Mu, katakan, tidak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar. Tidak pernah terlambat Bapa. Amin. Amin. Ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya tak pernah terlambat. Kau pulihkan kami yang terus berharap, yang terus percaya bahwa kami Tuhan hari-hari ini untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Bahwa kami untuk terus menaruh harap, percaya kami kepada Engkau. Tuhan yang tidak pernah jauh, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Biar Engkau mengurapi setiap kami malam ini Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang memberikan kami pengharapan yang baru. Biarlah Tuhan hari ini hati kami semua terbuka bagi kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya ingin membacakan kesaksian yang pasti akan membangun iman setiap kita. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie. Perkenalkan saya Joyce, Bu. Saya mau bersaksi, Bu. Hari ini saya mengikuti mesbah doa. Ketika doa yang terakhir, saya benar-benar melihat Tuhan Yesus dengan jubah putihnya. Setelah itu, saya melihat lagi Tuhan Yesus sedang berdiri sampai saya geleng kepala. Saya coba menghilangkan tetapi tidak hilang. Tuhan tetap masih ada sampai saya menutup mata. Saya saking penasaran apakah ini benar atau hanya saya berhayal. Atau lalu saya menutup mata saya lagi dan saya masih tetap ada penampakan Tuhan. Belum hilang juga sampai doa Ibu selesai baru hilang. Terima kasih Ibu atas doa dan khotbahnya. Saya bisa yang sangat bisa merubah hidup saya menjadi lebih bijaksana. Tidak pernah marah lagi sekarang. Saya juga hidup di jalan Tuhan dan semakin diberkati. Begitu juga buat ibu dan keluarga, saya doakan selalu sehat dan diberkati Tuhan. Tetap semangat dalam melayani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan ya. Bersyukur kalau ibu boleh mendapat penglihatan. Ya, dan ibu yang terpenting sekarang adalah hidup ibu diubahkan. Ya, ibu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang tadinya suka marah-marah sekarang tidak lagi. Bahkan sekarang semakin cinta Tuhan, semakin bijaksana, dan hidupnya semakin diberkati Tuhan. Teruslah semangat mencari Tuhan karena kita percaya hanya Dialah sumber kekuatan, Dialah sumber penghiburan, Dialah sumber ya segala sesuatu yang kita cari. Apapun keadaan dunia ini, kita mau tetap mencari Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, malam ini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Pada tanggal 27 April kemarin, suami saya tiba-tiba demam, batuk, dan flu. Saat itu saya tidak kepikiran kalau suami saya kena COVID. Saya pikir hanya demam biasa saja. Akhirnya saya mengurus suami dari saya urut badannya, saya siapin mandi air hangat, bahkan saya siapin makanannya. Lalu tanggal 2 Mei pada hari Minggu yang lalu saya tiba-tiba demam. Badan saya sakit semua, saya merasa mual, batuk, dan gejala-gejala yang sama dengan suami. Sampai akhirnya suami memutuskan untuk tes antigen dan ternyata hasilnya positif. Saya kaget sekali Bu kalau suami saya ternyata kena COVID dan saya berpikir aduh berarti saya juga kena. Dalam keadaan saya masih sakit, saya paksakan untuk bisa merawat suami karena tidak ada yang bisa merawat suami selama dia di dalam rumah. Saya teringat akan nasihat dari ibu, jangan titip doa. Saya berdoa, saya katakan pada Tuhan, Tuhan saya mau sembuh karena saya harus urus suami dan anak-anak. Saya imani semuanya ini Tuhan. Di luar pemikiran manusia Bu, saya hanya merasa sakit COVID ini hanya selama 2 hari. Di hari Selasa tanggal 4 Mei saya sudah bisa bangun dari tempat tidur dan saya tidak merasakan apa-apa lagi, puji Tuhan. Hari berganti hari dan menurut dokter kami harus cek lagi tanggal 17 Mei nanti. Tapi pagi tadi kami sudah datang ke dokter. Suami bilang ayo kita tes antigen lagi. Di dalam perjalanan sambil menuju ke rumah sakit, saya katakan Tuhan beri kami hasil yang negatif agar kami bisa menjalankan semua tugas-tugas kami seperti biasa. Dan suami saya juga boleh kembali bekerja. Dan sungguh ajaib Bu, Tuhan kita. Hasil tes kami siang tadi dinyatakan negatif. Dan saya langsung katakan puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat dalam hidupku.
Saya bisa melewati semua ini dengan keajaiban-Mu dan di luar pemikiranku. Terima kasih Ibu Debbie atas semua firman-firman yang selalu disampaikan melalui mesbah doa, mesbah syukur, yang membuat iman saya semakin mengerti akan arti hidup ini. Biarlah Tuhan menjaga dan memelihara Ibu sekeluarga. Amin, amin. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil ya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan ya Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, ketika kita sungguh-sungguh mencari kehendaknya ya. Dan luar biasa, ibu ini hanya merasakan sakit COVID 2 hari saja. Setelah itu dia sudah bisa bangun dari tempat tidur. Saudara, biar hari-hari ini kita mau terus beriman, percaya. Ya, jangan takut, sekali lagi, jangan takut. Kalau belum waktunya kita mati, maka Tuhan pasti beri kita kesempatan untuk hidup. Karena hidup ini adalah berbuah bagi Kristus, mati itu adalah sebuah keuntungan. Makanya selama kita diberi kesempatan hidup, mari kita mau sungguh-sungguh hidup untuk kepentingan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita hidup bukan hanya mencari kepentingan kita, tapi kita menggenapi kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Satu yang Tuhan mau agar hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi sesama kita dan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kita akan melanjutkan membacakan firman Tuhan. Tadi malam kita sudah menyelesaikan Yehezkiel pasal yang ke-14. Ayat yang terakhir tadi malam kita sudah baca ya. Kita melihat dan kita mendengar Tuhan berkata, ketika Dia akan menghancurkan, ketika Dia akan membinasakan satu kota atau satu negeri, sekalipun di dalam negeri itu ada Nuh, Daniel, dan Ayub, maka mereka hanya akan menyelamatkan nyawa mereka sendiri dan yang lain akan tetap binasa. Artinya apa saudara? Keselamatan itu bersifat pribadi. Ya, kita harus bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan. Ingat, istri tidak bisa menggandeng suami, orang tua tidak bisa menggandeng anak. Sebaliknya, semua kita akan berdiri secara pribadi di hadapan tahta pengadilan Kristus sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Ada sebagian orang beranggapan bahwa nanti kalau kita mati, kalau yang doakan banyak itu berarti kita masuk ke surga. Sorry. Ya, bukan soal siapa yang mendoakan saudara. Hidup kita itu adalah tanggung jawab pribadi kita dengan Tuhan. Ya, jadi bukan karena kita mati orang doain kita terus kita masuk surga. Maaf saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Manusia semuanya akan mempertanggungjawabkan hidupnya pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa disogok dengan doa-doa. Tuhan gak bisa disogok dengan perbuatan baik kita. Ya, yang kita lakukan, tetapi Tuhan mau kita hidup benar. Karena baik saja belum tentu benar. Iya, kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini lanjutannya adalah Yehezkiel pasal 15. Yehezkiel pasal yang ke-15, judul perikopnya Yerusalem pohon anggur yang tak berguna. Jadi ingat, kemarin kita sudah baca saudara ya, bahwa sekalipun ada Nuh, Daniel, dan Ayub, tetap penghukuman akan terjadi kalau mereka tidak bertobat. Iya, Yehezkiel pasal yang ke-15 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 2, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Ayat yang ketiga, apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Ayat yang keempat, sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Saudara yang terkasih, pesan-pesan yang disampaikan kepada Yehezkiel dalam pasal 15 ini memberikan bukti
bahwa lebih lanjut ya Allah hendak menghancurkan Yerusalem. Pesan pertama adalah tentang pohon anggur yang semula tidak berguna dan bahkan lebih tidak berguna lagi setelah dibakar. Rakyat Yerusalem tidak berguna bagi Allah karena mereka menyembah berhala. Sebab itu mereka akan dihancurkan dan kota-kota akan dibakar. Ya, saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata kepada Yeskiel, "Hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu?" Tuhan menggambarkan pohon anggur yang tidak berbuah, yang dibuang, dilempar ke dalam api. Itu menggambarkan kehidupan dari Yerusalem sebagai pohon yang tidak berguna. Saudara, pohon itu akan menjadi berguna ketika dia berbuah. Kita ingat perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Kalau ranting-ranting pohon itu berbuah, maka ia dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Tetapi kalau pohon itu tidak berbuah, maka ia ditebang orang lalu dibuang ke dalam api hanya untuk dibakar. Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, ya apakah bedanya pohon kayu anggur dengan kayu-kayu pohon lain yang buahnya seperti anggur di hutan? Ya, apakah pohon kayu anggur itu dipakai untuk menjadi gantungan di rumah? Akan lebih berguna kalau kayunya diambil lalu dibuat gantungan untuk menggantungkan perkakas-perkakas. Tetapi kalau kayu itu sudah dibuang ke dalam api, maka tidak berguna lagi karena apa? Menyala lalu menjadi abu. Ini adalah sebuah gambaran tentang kehidupan kita orang-orang Kristen yang mengikut Tuhan. Kalau hidup kita itu berguna ketika kita hidup dalam kebenaran, kita melakukan firman, kita tunduk pada Allah, maka kehidupan kita pasti akan berguna bagi banyak orang. Hidup kita akan berdampak bagi banyak orang. Tetapi sebaliknya, ketika kita ini terus hidup di dalam dosa, kita melakukan segala sesuatu secara keinginan daging, maka dipastikan kita ini seperti batang pohon anggur yang tidak berguna sama sekali lalu dibuang ke dalam api yang menyala. Enggak ada dampak apa-apa selain lebih baik dibakar. Saudara, mari kita merenung hari-hari ini. Saya yakin kita ada di hari-hari yang terakhir. Bahkan kita nggak pernah tahu kematian itu kapan datang. Kita semua hari ini sedang antri di barisan kematian, tinggal menunggu waktu. Yang terpenting adalah bukan kapan kita mati, tetapi apakah selama kita hidup kita ini berguna, berdampak atau tidak buat orang lain. Kita nggak usah muluk-muluk berdampak buat bangsa-bangsa, berdampak buat Amerika, berdampak buat Israel, berdampak. Nggak usah. Mari kita kembali pada diri kita sendiri. Apakah kehidupan kita dalam keluarga itu berdampak dalam rumah tangga? Sebagai seorang suami, apakah kita menjadi suami yang sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan, membawa istri dan anak-anak kita dekat dengan Tuhan? Apakah kita sebagai seorang suami bekerja dengan rajin, kita mendapatkan penghasilan dan kita bisa menghidupi dan menafkahi anak istri kita? Sebagai istri, apakah kehidupan kita berdampak dalam rumah tangga? Sudahkah kita menjadi pohon anggur yang manis, yang buahnya bisa dinikmati oleh suami dan anak-anak kita? Kita melakukan segala pekerjaan kita menyediakan makanan untuk seisi rumah kita menjadi istri yang sungguh-sungguh ya tunduk kepada suami dan melakukan semua yang Tuhan mau. Mengapa banyak kehidupan keluarga rumah tangga Kristen hancur? Karena kita tidak berdampak dan karena kita tidak melakukan fungsi Alkitabiah. Alkitab berkata suami tunduk kepada Kristus, demikianlah suami akan menjadi imam. Istri tunduk kepada suami dan anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan.
Sebagai anak, apakah hidup kita sudah berdampak bagi orang tua? Kita sungguh-sungguh menjadi anak yang dengar-dengaran, kita sungguh-sungguh menjadi anak yang menolong orang tua, meringankan beban orang tua, atau sebaliknya, kita menjadi anak yang memberatkan orang tua, yang terus menuntut kepada orang tua, bahkan tidak mau mendengar dan keras kepala. Jangan sampai kita diumpamakan seperti pohon anggur yang tidak berguna, akhirnya dibuang ke dalam api dan hidup kita tidak bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan menggambarkan tentang pohon anggur yang tak berguna itu hanya dibakar batangnya. Kenapa? Tidak berbuah. Kehidupan kita bisa dinikmati ketika kita berbuah dalam karakter kita. Hidup kita diubahkan, karakter kita diubahkan sehingga Tuhan akan mempercayakan banyak hal besar kepada kita untuk menjadi dampak bagi banyak orang. Ya, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan hari-hari ini. Mari kita kejar buah roh. Ya, hari-hari ini kita sedang ada di masa-masa kenaikan Kristus lalu pencurahan Roh Kudus. Ya, makanya saya membahas di Mezbah Syukur setiap pagi itu tentang Roh Kudus, apa peranan Roh Kudus. Mari kita sungguh-sungguh saudara berpegang kepada pengajaran yang benar sehingga hidup kita berbuah, karakter kita berubah, lalu kita boleh menjadi berkat. Tidak usah muluk-muluk bagi orang yang ada di luar, kita menjadi berkat di dalam keluarga sendiri dulu. Apakah kita sudah menjadi istri yang menjadi berkat, suami yang menjadi berkat, anak yang menjadi berkat? Ya, dan kita hanya akan bisa menjadi berkat kalau kita itu berbuah di dalam firman. Bangsa ini tidak berbuah. Tuhan memberikan perumpamaan mereka seperti batang anggur yang hanya dibakar. Kalau dia itu bisa dipergunakan jadi gantungan, itu namanya berfungsi. Tapi orang yang hidupnya sudah tidak berguna, ya hanya akan dibakar dan dibinasakan Tuhan. Hati-hati saudara. Ayat yang keempat di sana berkata, sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar, kedua ujungnya habis dimakan api, dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Ayat 5. Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai lagi, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar, apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Kita ini berdoa, bahkan ketika kita mati pun kita masih bisa meninggalkan sesuatu yang berguna bagi orang. Saya bersyukur kalau satu saat Tuhan panggil saya mati, setidaknya khotbah-khotbah saya itu masih bisa menjadi berkat, masih tetap ada untuk dilihat dan didengar oleh generasi yang berikutnya. Sekalipun nanti satu saat mungkin Tuhan panggil saya, tugas saya sudah selesai, ya firman-firman yang pernah saya taburkan itu akan didengar oleh banyak orang, dan saya yakin karena pengurapan Roh Kudus akan ada banyak orang yang berbalik, bertobat, dan hidupnya diubah. Saudara, ayat ini bilang, sedangkan dia masih hidup aja sudah gak berguna hidupnya, apalagi kalau udah mati. Tuhan bilang pohon itu sedangkan masih hidup udah gak berbuah, apalagi kalau sudah jadi abu. Ayo kita mulai merenung. Satu saat kalau kita mati, apa yang akan kita tinggalkan bagi generasi di bawah kita? Satu saat kalau kita mati, apa yang bisa menjadi dampak dari hidup kita buat orang lain? Ya, apa yang akan orang kenang tentang kita? Apakah anak-anak kita akan mengenang tentang dulu Bapak itu ya, Bapak yang luar biasa selama dia masih hidup, dialah yang mengajarkan kami untuk datang pada Tuhan. Saya berbicara bukan soal diingat dalam hal, saudara jadi direktur, saudara jadi pendeta terkenal, enggak. Di dalam buah-buah roh, waktu kita mati orang akan mengingat dan itu akan menjadi dampak, sehingga anak cucumu akan menceritakan kepada keturunan berikutnya, kamu dulu punya opa, kamu dulu punya kakek, kamu dulu punya mbah, itu takut akan Tuhan. Dia selalu membawa istri dan anak-anaknya untuk berdoa. Ketika kita mati, anak kita akan menceritakan, wah mama itu dulu, mama yang luar biasa. Dia itu di rumah rajin, dia itulah yang mengajarkan tentang Tuhan kepada kami. Yes, firman Tuhan bilang, ya lihat, sedangkan waktu ia masih hidup saja, masih utuh saja, tidak berguna, gak berbuah. Tidak lagi dipakai untuk sesuatu, apalagi kalau sudah dimakan api, terbakar dan jadi abu. Ya,
Jangan sampai kita ini jadi orang-orang yang firman Tuhan bilang sedangkan masih hidup aja kamu itu gak berdampak apa-apa. Masih hidup aja kamu itu nyusahin orang. Apalagi kalau udah mati. Apa yang diingat saudara? Yuk kita sama-sama yuk. Banyak merenung hari-hari ini. Minta kepada Tuhan agar Tuhan tuh memberikan kita hikmat. Supaya kita semakin lagi berubah ke arah yang benar. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Ayat 7. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Ayat 8. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Allah. Ayo kita renungkan firman ini. Tuhan bilang, waktu kita berubah setia, maka kita dianggap sebagai kayu yang tidak ada gunanya lagi. Waktu kita tidak tunduk pada kebenaran, kita tidak melakukan firman, maka kita dianggap sebagai kayu yang harus dibakar. Jangan menjadi seperti pohon anggur yang tidak berbuah sehingga batangnya akan dibakar dan menjadi debu sia-sia. Saudara, kita hidup ini Alkitab berkata itu 70 tahun. Kalau kita kuat dan sampai 70. Ada banyak orang yang tidak sampai pada 70. Ya, tetapi mari kita berusaha selama sisa waktu yang Tuhan masih beri ini. Biarlah kita mau sungguh-sungguh berbuah dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya saudara, hanya ketika kita sungguh-sungguh rindu dan berkata, Tuhan sentuh hati kami, ubah hidup kami menjadi yang baru di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kita mau terus rindu berkata kepada Tuhan untuk mengubah hidup kita agar kita tidak menjadi batang anggur yang hanya dibuang. Mari kita renungkan firman ini. Biar kita mau terus minta pada Tuhan agar Tuhan sentuh hati kita untuk mengalami perubahan di dalam Dia. Jangan kita menjadi pohon anggur yang tidak berbuah sehingga batangnya akan dibuang dan dilempar ke dalam api. Mari kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan di waktu-waktu yang sisa di hidup kita. Kita mau katakan, Tuhan sentuh hati kami dan ubah hidup kami Bapa. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi ya. Amin Tuhan. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus mengalami perubahan di dalam Engkau, berbuah Tuhan, menghasilkan buah yang manis. Agar kami tidak menjadi pohon anggur yang kering ditebang dan dibakar ke dalam api. Kami mau hidup kami berdampak, setidaknya bagi orang yang ada di sekeliling kami. Sebagai suami, jadikan kami suami yang menjadi berkat, menjadi imam, istri boleh menjadi penolong. Sehingga anak-anak kami semua berbuah di dalam Engkau, tumbuh dalam takut akan Tuhan. Masa depan mereka diberkati, pekerjaan diberkati, jodoh mereka diberkati. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga Bapa. Bahkan keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami di usia senja mereka tetap berbuah lebat. Sehingga Tuhan melihat dan hidup mereka menjadi indah, menjadi berkat bagi anak cucu. Berkati setiap keluarga besar kami Tuhan yang sedang ada dalam persoalan masalah beban berat, yang sedang tertimpa oleh kemalangan, oleh malapetaka. Tuhan Engkau memberikan kekuatan.
Mereka yang sedang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari amarah, kebencian, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, dari rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mereka ingin keluar dari persoalan yang begitu berat, rumit dalam rumah tangga, hutang piutang, Tuhan menjadi jawaban. Bahkan setiap mereka yang sakit hari-hari ini sedang terbaring di tempat tidur, Tuhan jamah dan lawat. Kalau sakit ini terjadi akibat dosa, kami mohon pengampunan. Kalau sakit ini terjadi akibat kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Kesembuhan terjadi, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga kami diberi kesempatan hidup untuk berbuah bagi kemuliaan-Mu Bapa. Engkau juga Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang sedang ada dalam kekurangan hari-hari ini, yang kehilangan pekerjaan. Tuhan menjadi jawaban, Engkau mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan mereka yang rindu punya keturunan, segala roh kemandulan kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau beri keturunan ilahi. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara Indonesia dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, lawatan Tuhan terjadi. Hujan pertobatan tercurah, terjadi kebangunan rohani di atas bangsa kami. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kami tahu Tuhan pegang kendali. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI, Polri, terus bekerja Tuhan bagi kepentingan bangsa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi hujan pertobatan tercurah. Engkau juga Tuhan yang memberkati tim medis, mereka yang terus ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Kami percaya tangan Tuhan sendirilah yang bekerja. Kami tahu semua ini Tuhan izinkan terjadi agar terjadi pertobatan. Orang berbalik kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah Tuhan pegang kendali, tidak ada kematian massal. Kami berdoa yang ada pertobatan massal. Engkau juga Tuhan yang memberkati bangsa-bangsa, semua mereka yang setia berdoa di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, Tuhan menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Apapun yang sedang terjadi dengan dunia hari-hari ini, kami tahu dunia sedang digoncang. Karena Tuhan sedang menggoncang apa yang bisa digoncang agar tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Biar Engkau dapati setiap kami tidak tergoncang Bapa. Kami siap menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua, menjadi mempelai-mempelai-Mu. Terus sucikan dan kuduskan hidup kami agar kami layak untuk menghadap Engkau. Tuhan, malam ini kami mengucap syukur karena Engkau yang sudah memimpin Mesbah Doa ini sampai selesainya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.